September 2013, Jelita, wanita ini telah ditipu oleh teman Facebooknya hingga puluhan juta rupiah. Jelita selalu bermain Facebook setiap harinya. Disinilah penipuan itu Jelita alami. Mas, aku berangkat dulu. Dengan terburu-buru, Jelita pun bergegas menuju tempat kerjanya. Pak, bukain pintu dong. Pak, aku bisa masuk ya Pak ya? Aku baru telat 5 menit kok Pak, bisa ya Pak ya? Tidak bisa. Ini pelaturannya, kamu tahu kan pelaturannya seperti apa. Jadi kalau lambat tidak bisa masuk. Silahkan pulang saja. Jelita yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik ini sudah hampir 8 tahun berumah tangga dengan suaminya, Arif. Mas Arif bangun, ini udah siang. Ayo bangun cari kerja. Arif yang sudah 1 tahun belakangan ini menganggur, tidak lagi peduli dengan istri dan anaknya. Selain bermalas-malasan di rumah, Arif telah mengandalkan istrinya. Kamu bisa bangunin aku pelan-pelan gak sih? Aku ini bukan binatang, aku suami kamu. Iya, tapi kan Mas Arif harus mikir juga. Cari duit kek, kerja kek, jangan cuma tidur-tidur aja. Aku sebenarnya nggak pernah menuntut ya, Mas Arif itu harus bekerja yang luar biasa, harus bekerja kantoran, punya jabatan, apa segala macam. Gak sama sekali aku menuntut. Aku cuma mau di sini tuh kepekaan dia sebagai seorang suami, seorang ayah yang seharusnya bertanggung jawab ke keluarganya, mencari nafkah. Tapi udah diomongin baik-baik, tapi dia sama sekali nggak mau. Nah, kamu kenapa nggak kerja hari ini? Udah banyak duit emangnya? Duit lagi. Ya kan kamu juga dari tadi nyuruh aku kerja. Ya udahlah. Sangat susah sekali untuk berkomunikasi dengan Mas Arif. Udah hampir 1 tahun. Dan 1 tahun itu pekerjaan dia setiap hari ya udah senang-senang dan segala macam. Mau dikasih pengertian seperti apapun kayaknya udah kebal. Main Facebook, chatting dengan teman-temannya. Dengan beginilah, Jelita bisa sedikit melepaskan beban pikiran yang ada selama ini. Malam itu sih aku lagi asik main Facebook. Emang di Facebook aku, teman-teman aku ada teman kerja, teman main aku, teman SMA, entah tetangga, bahkan ada juga yang teman-teman yang baru. Nah, karena aku sering curhat ya lewat Facebook, aku mendapat pesan malam itu dan aku melihat orang yang ngirim pesan itu orang luar. Tapi sih aku nggak nanggepin karena buat aku ya biasa, namanya kalau misalnya kita update status atau apa orang komen itu hal biasa, aku nggak nanggepin. Begini ternyata kelakuan istri gua ya. Tak ayal kebiasaan Jelita bermain Facebook ini sering memancing kemarahan Arif suaminya. Oh gini cara kamu ya? Tiap hari kamu mainin HP terus. Sampai pintu rumah aja kamu nggak kunci. Kalau maling masuk gimana? Aku pulang aja kamu nggak tahu? Ngapain aja sih? SMS-an? Facebookan? Coba aku lihat sini. Biar aku banting sekalian. Sini, lihat. Apaan sih Mas Arif? Banting-banting ya bisa ganti. Sini. Enggak. Apaan? Namun sikap dan tanggung jawab Arif kepada keluarga yang sudah hilang itu membuat Jelita berani melawannya. Selama ini Mas Arif itu selalu berpikiran jelek sama aku. Siapapun teman yang ada di dekat aku, berkomunikasi sama aku, itu tuh dia pasti langsung nuduh kalau aku itu selingkuh sama orang itu. Perkenalan dengan Michael itu pun berlanjut hingga komunikasi itu terjalin setiap harinya. Beberapa kali aku nulis status aku di Facebook, dan yang aku lihat orang yang sama, teman aku yang orang luar itu, aku ngeliat juga dia suka nge-like status aku, setiap update aku, ya udah, aku terima permintaan pertemanan dia. Dan di situ kita mulai berkomunikasi sih. Jelita pun semakin asik chatting dengan Michael. Bahkan kehadiran amarah sahabatnya malah membuat Jelita emosi. Kita
Asik banget nih kayaknya. Siapa sih? Ih, Amara apaan sih? Kamu tahu nggak? Ganggu kesenangan orang itu nggak baik. Dan aku perhatiin setiap kalau aku online itu, pasti teman aku yang bule itu online juga. Dan setiap saat itu kalau aku buat status atau apapun, pasti dikomen sama dia. Kamu tau nggak? Sekarang kalau misalnya berhubungan sama orang di Facebook, Twitter atau sosial media harus hati-hati. Kamu nggak ngeri apa? Ada pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Gita, Amara, kamu kalau kesini cuma datang ceramah dan nasihatin aku, mending nggak usah deh. Kalau aku lihat dari obrolannya teman aku ini sih, dia emang beda sama yang lain. Dia mungkin lebih sopan, dia lebih bahasanya itu sangat santun sekali. ngomong-ngomong, gimana kabar Arif? Hubungan kalian gimana? Baik-baik aja kan? Maksud kamu apaan? Kamu kesini cuma nanya rumah tangga aku sama Arif. Dengar ya Amara, meskipun kamu teman baik Arif, kamu jangan masuk campur urusan rumah tangga aku sama Arif, ngerti? Arif yang selama ini mencurigai Jelita selingkuh, walaupun tidak terbiasa menjemput, tapi sore itu sengaja pergi untuk menjemput Jelita. Sekaligus ingin mengetahui apa yang ia tuduhkan itu benar adanya. Lama banget sih angkot. Buru amat sih. Ujang, iya. Mau bareng nggak? Langsung kita jalan. Udah ya Kang, makasih. Beneran? Udah kalau gitu. Beneran ya? Kang Ujang, kita dong memang. Jadi bareng. Gita, bentar. Dalam perjalanan, tanpa disengaja Arif berpapasan dengan Jelita yang berboncengan dengan Ujang. Woi, berdiri! Turun! Oh, jadi gini kelakuan kamu? Hah? Kang Ujang ini teman kantor aku, dia cuma nganterin aku karena Sarah. Iya mas. Masih banyak alasan! Lu masih ikut ngomong! Tenang mas, tenang dulu mas. Apa? Apa? Hah? Hah? Pulang! Mas Arif, Ikut! apaan sih? Pulang! 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 Aku di situ udah berusaha jelasin Mas Arif kalau Ujang ini teman aku, dan karena searah aku numpang sama Ujang. Ya udah, Mas Arif udah marah-marah, nuduh-nuduh kalau yang mana aku minta cerai sama dia karena laki-laki itu. Seperti biasa aku pulang kerja, yang aku lihat di rumah itu rumah berantakan. Mas Arif sama sekali nggak ada rasa untuk membantu istrinya untuk beresin. Ma, Ya ampun, ada apa nih? Ini dari mana? aku dari rumah kaya. Oh, ngapain? Main. Oh ya udah. Mama, aku disuruh bayar uang sekolah tahu. Udah 4 bulan loh. Ya udah, besok aja ya. Ah, mama janji-janji terus. Besok aku nggak sekolah ya. Ya udah gini aja. Besok mama ke sekolah, tapi mama bayar 2 bulan dulu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ma. Yang penting mama bayar. Janji ya. Iya, mama janji. Emang Nindi udah minta sama aku jauh dari sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya dia minta sama aku, tapi di situ aku cuma habis dijanji doang. Mungkin dia ngerasa malu ditegur sama ibu guru dan mungkin dia malu sama teman-teman dia. Kemarahan Jelita memuncak di saat Arif merampas uang yang telah ia tabung untuk keperluan biaya sekolah Nindi anaknya. Mas Arif, kamu apaan sih? Ini uang kan? Iya kan? Hah? Dari kemarin kamu bilang sama aku, kamu ada uang. Buktinya apa? Ini uang. Iya. Hah? Kamu mau ngumputin uang di belakang aku? Iya. Kamu tahu, itu uang yang aku kumpulin buat bayar sekolahnya Nindi. Punya kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Aku nggak dengar sama sekali. Mas Arif masuk ke rumah, ternyata Mas Arif itu udah di belakang aku dan dia ngerampas uang aku yang sementara aku ngitung, dia langsung narik uangnya. Enggak. Uangnya? Enggak. Mana nggak uangnya Mas Arif? Enggak. Ih, Enggak, apa sih? Mas Arif, Ayah, kasihan mama. Itu buat sekolah aku. Udah ya, kamu mana kita nggak usah ikut Udah Mas, urusan orang udah. tua, ya? Udah Mas, udah sayang. Masih ada kok, Mama masih ada uangnya. Udah Mas, kamu ambil aja semuanya. Aku bawa Nindi, dan ini udah cukup buat aku sama Nindi. Aku untuk bisa, dan Nindi aku yang urus. Dan di situ aku berusaha tetap kuat di depan Nindi. Aku berusaha nenangin Nindi bahwa uang sekolahnya itu tetap ada. Buat aku, Nindi adalah segalanya. Di sini aku sebagai ibu, aku berusaha buat Nindi nggak tahu bagaimana permasalahan aku sama Mas Arif. Tumben kamu sendirian kesini. Mana anakmu? Iya Bu, Jelita
sama Nindi bisa nggak tinggal di sini Bu untuk sementara? Maksudnya? Jelita mau minta cerai sama Mas Arif Bu. Keputusan untuk bercerai dengan Arif pun sudah bulat Jelita pikirkan. Jelita akhirnya meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk ia dan Nindi tinggal bersama mereka. Bapak, Assalamualaikum. Salam. Kamu sendiri? Iya Pak, Nindi kemana? ini sekolah Pak. Suamimu? Suami aku nggak tahu Pak mana. Ini loh Pak, dia minta cerai katanya sama suaminya. Udah nggak tahan lagi. Kamu punya masalah apaan? Mas Arif udah berlebihan sekali Pak. Dia udah nggak peduli sama Nindi, sama aku juga. Aku ngelakuin semua itu agar supaya Nindi tuh nggak tahu masalah bagaimana yang terjadi antara ayahnya dan ibunya. Semenjak kejadian itu, aku benar-benar yakin untuk berpisah dan bercerai sama Mas Arif dan Nindi aku bawa ke rumah mama aku. Walaupun kedua orang tua dan sahabatnya telah menasihatinya, Jelita pun tetap dalam keputusannya untuk berpisah dengan Arif. Aku cuma pengen ingetin aja, kamu kan sahabat aku. Arif juga. Aku cuma nggak pengen rumah tangga kalian hancur. Ya udahlah Mara, mau dikata apa lagi coba udah kejadian. Bukannya gitu sih, cuman aku berharap supaya rumah tangga kalian bisa dipertahankan. Coba deh dipertimbangin lagi. Perceraian itu bukan satu-satunya jalan terbaik. Buat aku itu udah jalan yang terbaik untuk memperbaiki semuanya. Kamu nggak ngerasain sih gimana jadi aku? Jadi susah aku ngejelasinnya ke kamu. Udah lah ya, ngasih tahu. Udah. Sejak tinggal di rumah orang tuanya, Jelita semakin bebas untuk bermain Facebook. Hubungannya bersama Michael pun semakin dekat. Kata-kata manis dan perhatian Michael yang setiap saat itu telah membuat Jelita jatuh hati hingga ia menerima cinta Michael. Semenjak aku berkomunikasi dengan Michael, ya meskipun aku nggak tahu dan belum pernah ketemu dengan Michael, aku nggak tahu dia seperti apa dan bagaimana. Tapi dengan komunikasi kita setiap hari, aku jadi mengerti dan tahu kalau Michael benar-benar care sama aku, ngerti keadaan aku. Dan hal itu yang membuat aku kuat untuk ngadapin semuanya. Disinilah Michael merasa mulai berhasil melancarkan aksinya. Siapa sih? Ya ampun. Kamu tahu nggak? Aku punya kenalan baru, bule. Masa? Ya, aku cuma pengen ngasih tahu deh. Sebagai sahabat yang baik, Amara selalu memberikan saran kepada Jelita mengenai hubungannya dengan Michael. Oke, Amara memang teman baik suami aku, tapi dia nggak punya hak dong. Ya udah aku pergi ninggalin Amara dan aku masih berlanjut chattingan sama Michael. Hari itu juga Michael menyatakan cinta ke aku. Keyakinan Jelita semakin besar pada Michael dikala Michael berjanji untuk datang ke Indonesia dan menikahinya. Lagi baca komik nih, Mah. Nggak belajar ya? Udah belajar kok, Mah. Sekarang kan baca komik. Ya udah kalau gitu kamu lanjutin aja ya. Oh ya, gimana tadi sekolahnya? Gak gimana-gimana, Mah. Lancar nggak belajarnya? Lancar kok. Ada PR nggak? Udah dikerjain kok, Mah. Bagus dong. Gak susah kan ya pelajaran di sekolahan? Enggak. Ya udah kalau gitu. Semenjak jadian sama Michael, aku jadi intens banget. Setiap hari, setiap saat aku chattingan sama dia. Aku seneng sih, seneng. Aku merasa dia orang yang tepat untuk aku, untuk anak aku. Bahkan aku merasa dia orang yang tepat untuk menggantikan Mas Arif sebagai suami aku dan sebagai ayah buat Nindi. Di siang itulah Michael memberitahukan kepada Jelita jika 2 hari lagi Michael akan sampai di Indonesia dan meminta Jelita untuk menjemputnya di bandara. Pas Michael juga bilang sama aku kalau dia mau ke Indonesia, aku senang sekali. Berarti hubungan aku sama Michael akan berlanjut kan? Jelita yang sudah berjanji ingin mengajak Nindi ikut menjemput Michael ke bandara terlihat gelisah karena beberapa kali Michael dihubungi tidak ada jawaban. Ma, jadi pergi nggak? Ya ampun sayang, jadi pergi. Pokoknya sekarang Nindi ganti baju ya. Tapi nanti kalau ganti baju nggak jadi pergi. Sayang, kita pasti jadi pergi. Pokoknya ganti baju aja dulu ya. Mama sambil nunggu. Jangan bohong ya. Ya, udah sana ganti baju. Michael sama sekali
nggak ada balasan. Aku di situ berpikir bener nggak sih Michael datang atau enggak. Tapi aku berpikir dengan semua yang udah dijalanin selama ini, aku yakin Michael pasti datang. Ma, tapi jadi pergi nggak? Anak mama yang cantik. Pokoknya anak mama yang cantik harus ganti baju yang cantik. Kita akan pergi, ya. Udah, mama juga mau siap-siap, ya sayang ya. Pas aku selesai dandan dan aku dengar ada bunyi balasan chat di Facebook aku seneng banget. Ayo Ma, jadi pergi nggak? Dari tadi nggak jalan-jalan. Iya sebentar. Ayo Ma, cepetan. Iya nih sebentar. Ayo Ma, nggak jadi ya? Jadi kok jadi bentar ya. Ma, ayo Ma, jadi pergi nggak? Ya ampun sayang, aja belum ganti baju. Pergi. Mama sendiri juga belum ganti baju. Pasti Mama bohong lagi. Iya, kita pasti jadi pergi. Kamu jadi bunyi sayangnya. Oke, sendiri. Pas aku baca chat dari Michael, dan di situ Michael bilang kalau dia nggak jadi datang ke Indonesia. Aku kecewa sekali karena besar harapan aku bisa ketemu Michael. Tapi di situ Michael berusaha memberikan aku pengertian, memberikan penjelasan kenapa dia belum bisa datang ke Indonesia. Karena ada beberapa pekerjaan dia yang tidak bisa sama sekali dia tinggal. Meskipun aku kecewa sama Michael, tapi aku percaya sama dia. Aku berusaha mengerti dengan keadaan Michael. Dan aku nggak marah, aku cuma bilang ya mungkin tertunda kedatangan dia ke Indonesia dan pasti dia akan datang ke Indonesia. Nindi, Iya Ma. sini sayang. Ya udah, sekarang Nindi ganti baju, kita pergi. Tapi kita perginya ke taman aja ya. Kenapa Ma? Kan ke taman, kita udah sering ke taman. Gak apa-apa, yang Mama janjiin itu lain waktu aja kita perginya. Nanti kita pokoknya ke taman, Nindi mau kemana aja Mama ajakin ya. Tuh kan, pasti nggak jadi pergi lagi Mama. Jadi sayang, tapi kita sore ini mau ke taman aja ya. Loh kok ke taman sih Ma? Kan biasanya udah ke taman. Udah, pokoknya ke tempat yang Mama janjiin ke Nindi lain kali aja ya. Nggak ama, nggak usah. Nggak usah. Nindi. 2 hari kemudian benar apa yang telah dijanjikan oleh Michael. Uang 1,5 juta sudah diterima Jelita. Jelita pun kemudian mengajak Nindi untuk belanja keperluan sekolah dan jalan-jalan. Aku senang sekali melihat keceriaan di muka anak aku Nindi. Dia bisa beli keperluan sekolah dia, apa yang dia inginkan. Dia bisa main, dia bisa tertawa lepas. Aku bahagia, aku senang. Dan di situ aku lebih yakin yang mana kalau Michael itu benar-benar serius sama aku. Kebanggaan dan kepercayaan Jelita kepada Michael semakin tampak. Disinilah Michael mulai melancarkan aksinya. Waktu itu sih Michael juga ngirim foto itu yang mana hadiah-hadiah yang bakal dia kirim nanti buat aku sama Nindi. Ya jujur, aku sebenarnya nggak butuh sih hadiah itu, aku butuh dia. Tapi ya udahlah, karena memang dia maksa ya aku harus terima. 2 hari kemudian Michael memberitahukan kepada Jelita jika besok paket kirimannya akan sampai di Indonesia. Dan ada petugas kargo bernama Pedro yang akan menghubungi Jelita. Nah setelah seminggu kemudian Michael ngabarin aku, katanya barangnya udah dikirim dan bahkan udah nyampe di Indonesia.
Ya aku kaget dan juga senang sekali karena barang yang aku tunggu-tunggu dari orang spesial udah nyampe nih. Cuma di sini Michael menyampaikan ke aku kalau nanti ada petugas kargo dari bandara yang akan mengabarin aku, yang menghubungin aku soal barang yang dia kirim. Pagi harinya di saat Jelita berangkat kerja, Jelita mendapat telepon dari Pedro, seorang petugas kargo yang mengurusi pengiriman barang dari Michael. Halo? Iya pagi. Iya benar, saya Jelita. Aku bertanya soal bagaimana barang yang Michael kirim dan dia bilang memang udah ada barangnya, udah ada di bandara. Tapi di sini untuk mengeluarkan barang itu aku harus menyelesaikan administrasi. Iya, berapa ya Mas kira-kira? Apa? 11.500.000. Demi mengurusi kiriman dari Michael, Jelita membatalkan niatnya untuk bekerja. Walaupun sempat terlihat panik dan kebingungan, Jelita berusaha tenang untuk mencari uang guna mengurus biaya administrasi yang diminta oleh Pedro. Tanpa berpikir panjang, Jelita pun menjual semua perhiasan yang ia punyai. Setelah aku udah jual kalung dan pinjam-pinjam uang, totalnya itu cuma 6 juta. Nah akhirnya aku ngubungin si Mas Pedro itu. Aku bilang sama dia kalau aku cuma dapat uang 6 juta. Jadi gimana? Nah di situ Mas Pedronya bilang, ya udah dikirim aja dulu yang ada 6 jutanya, nanti yang sisanya menyusul. Dalam keadaan bingung, Jelita mencoba menghubungi Amara, sahabatnya, untuk meminjam uang. Terdiam di depan ATM, aku bingung. Aku mau minjem sama siapa lagi? Ya, langsung aku kepikiran teman aku si Amara. Ya udah, aku memberanikan diri untuk datang ke kosan dia. Awalnya aku nanya sakit apa segala macem. Nah, pas itu Amara nanya, ya aku jelasin cerita soal yang mana Michael mengirim aku hadiah dan barangnya udah ada di bandara dan aku butuh uang untuk membayar biaya administrasinya. Nah di situ Amara langsung marah-marah sama aku. Dia bilang lagi jangan percaya sama Michael, kalau Michael di situ cuma nipu aku. Lita, kamu sadar deh. Kan udah aku bilang kamu jangan terlalu percaya sama Michael. Amara denger ya, Michael nggak seperti yang kamu pikirin. Gitu, dia itu bukan penipu. Lita, sekarang kamu dengerin kamu. Udah deh. Kamu tuh mau urus sesuatu sama orang yang Udah baru aja kamu cukup. kenal. Lebih baik aku pergi. Kamu tuh nggak pernah baik sama aku. Kamu selalu sirik dengan kehidupan aku. Lita, aku bener-bener gak sirik, Lita. Please. Aku sih sempat marah ya sama Amara, sempat kecewa juga. Tapi ya di sisi lain dia sahabat baik aku. Dan saat kita berdebat itu aku langsung pergi. Tapi di situ aku berpikir mungkin ada benarnya juga omongan Amara. Apa mungkin Michael nipu aku? Nah saking aku penasaran, aku mencoba untuk menghubungi Michael. Nasihat Amara dan kondisi yang seperti itu membuat Jelita sedikit berpikir tentang kebenaran biaya yang harus Jelita keluarkan. Jelita pun akhirnya menelpon dan menanyakan kepada Michael. Halo sayang. Hello, Jelita. Aku mau nanya sama kamu, tapi kamu jangan marah ya. Oh, tidak apa-apa. Julita, ada apa? Kamu bener kan? Gak nipu aku? Saya tidak tipu kamu, Julita. Ada apa? Ada masalah apa? Iya, jadi aku itu udah transfer 6 juta ke Pedro. Soal barang yang akan kamu kirim. Tapi itu uangnya masih kurang. Aku bingung mau nyari uang kemana lagi. Karena aku udah pinjam sana sini. Oh begitu. Jadi begini Julita. Kalau masalah kurang uangnya, kamu bisa cari pinjaman di mana dulu. Cari di kerabat atau keluarga kamu dulu. Supaya biar paketnya nggak hilang. Kamu ikutin aja apa kata Pedro. Ya udah kalau gitu yang makasih ya. Nanti aku kabarin kamu. Oke, Julita. Setelah aku mendengar penjelasan Michael, masuk akal buat aku. Aku langsung bergegas pergi ke rumahnya Kak Tasya. Tasya itu kakak sepupu aku yang menurut aku dia bisa menolong aku. Namanya Michael. Dia itu bekerja di Afghanistan, Kak. Karena udah lama aku nggak ketemu sama Kak Tasya, kita cukup lama juga berbincang. Dan di situ aku jelasin semua ke Kak Tasya. Maksud Jelita ke sini,
Jelita mau minta tolong sama kakak. Soalnya si Michael mau ngirim Jelita perhiasan sama mainan buat Nindi. Nah barangnya udah ada di ini kak, udah ada di bandara. Tapi masalahnya Jelita harus bayar administrasi kak. Kamu pinjam uang? Ya sih kak. Setelah aku menjelaskan semua ke Kak Tasya dan Kak Tasya mau mengerti aku, akhirnya Kak Tasya mau minjemin aku uang itu. Mendapatkan uang pinjaman dari Tasya membuat Jelita senang dan meyakini jika barang kiriman dari Michael akan segera Jelita terima. Jelita pun bergegas untuk segera mentransfernya kembali ke Pedro. Harapan itu seakan hilang ketika Jelita yang sedang menunggu paketan yang datang tiba-tiba mendengar kabar dari Pedro bahwa Jelita harus membayar asuransi sebesar 35 juta untuk bisa menerima barang tersebut. Bu, iya. Jelita pun panik dan akhirnya memberanikan diri meminjam uang kepada orang tuanya. Jadi teman Jelita bu, si Michael, dia kan ngirim paket buat Jelita. Paket apaan? Katanya sih perhiasan sama mainan bu buat Nindi. Terus? Ya, Jelita mau pinjam uang sama ibu buat ngambil barangnya. Emang butuhnya berapa? 35 juta bu. Hah? 35 juta? Yang awalnya sih ibu sama bapakku nggak setuju, nggak suka gitu kan. Karena mereka berpikir ini cuma sebuah penipuan. Ya tapi setelah aku memberikan pengertian ke mereka, akhirnya mereka membantu aku. Ya udah Pak, itu pakai gelang sama kalung ibu aja dijual. Ya udah, terserah ibu. Emang aku tahu sih orang tua aku nggak punya uang sebanyak itu. Tapi setelah kesepakatan bersama, ayah ibu aku memberikan perhiasan ibu aku untuk membayar biaya asuransi itu. Kan itu udah sore, aku buru-buru banget. Aku buru-buru langsung ke toko emas, takutnya kan tutup. Nah di sana aku langsung jual semua perhiasan ibu aku dan aku mendapatkan uangnya 35 juta. Tasya yang menyadari bila Jelita menjadi korban penipuan. Tasya pun berusaha mengejar Jelita supaya Jelita tidak mentransfer uang kepada Michael. Gawat tante. Gawat. Masalahnya, aku baru aja dapat kabar dari kakakku di luar negeri sana kalau ternyata Michael itu penipu tante. Jelitanya baru aja berangkat. Oh Yaudah, kita kejar aja yuk. Aku sama Om susul Jelita ya. Yaudah, kita susul. Mengetahui kabar itu, orang tua Jelita semakin panik. Akhirnya bersama Tasya, ayahnya menyusul Jelita. Bapak, Kak Tasya, ngapain? Nih, kamu lihat tuh. Kamu lihat, ini aku dapat SMS dari kakak aku. Ternyata Michael itu adalah penipu Tasya. Mana barangnya? Barang apaan sih, Pak? Barang ibumu yang kamu bawa tadi. Udah Jelita jual. Kamu sadar dong. Ih, Kak Tasya, Michael itu nggak kayak gitu. Asal Kak Tasya sama Bapak tahu ya, Michael itu orang baik sama aku, sama Nindi. Seperti orang yang sudah terhipnotis, Jelita pun tidak menyadari bahwa itu adalah akal-akal Michael dan komplotannya. Berapa uang yang Jelita pinjam sama Kak Tasya, uang yang Jelita pinjam sama Bapak sama Ibu, besok Jelita ganti 2 kali lipat. Kamu tuh keras kepala banget ya, Jelita. Jelita masih meyakini jika apa yang telah dikatakan Michael itu adalah benar dan Michael tidak akan pernah membohonginya. Dan aku senang sekali barang itu yang Michael janjiin ke aku sama Nindi akhirnya benar-benar sampai. Aku shock dan di situ aku kaget sekali. Ternyata Michael yang aku nganggap baik, yang perhatian sama aku, yang sangat-sangat sayang sama aku, ternyata dia bohongin aku, dia nipu aku dan aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini baru si Michael, Bu. Aku ditipu. Apa? Kamu ditipu? Aku benar-benar menyesal. Menyesal karena dari awal aku nggak mendengar apa nasihat orang tua aku, kakak aku, teman-teman baik aku. Aku lebih percaya sama orang yang baru aku kenal di Facebook. Ya, ini jadi pelajaran hidup buat aku dan aku berharap di luar sana gak ada lagi orang lain yang merasakan hal yang sama seperti aku rasain saat ini. Dari serangkaian pola
yang dilakukan oleh si pelaku ini sepertinya sebuah modus atau usaha penipuan atau cybercrime yang memang sudah terorganisir. Kembali lagi, biasanya pelaku-pelaku kejahatan cybercrime atau internet ini sudah mempelajari lagi karakteristik orang-orang yang bisa diperdaya. Bahkan mungkin mereka sudah membaca ciri-ciri kepribadian yang mudah diperdaya. Salah satunya itu tadi, dia sudah mengenali bahwa orang-orang yang sering mengupdate statusnya ini biasanya orang-orang yang memang butuh perhatian. Karakteristik si jelita ini karakteristik yang mudah dipengaruhi. Dalam memanfaatkan atau menggunakan media sosial, sebaiknya kita bisa menggunakan media tersebut dengan cara yang pintar. Misalnya, tidak melulu mengupdate, meng-share masalah pribadi kita. Dan sebaiknya bisa memilih mana ya yang bisa di-share, mana yang tidak. Jangan mudah percaya dan teliti lebih dulu jika Anda mendapatkan tawaran pertemanan baru. Kalau memang tidak ada mutual friend-nya dan tidak ada hubungan dalam yang memungkinkan entah dalam pekerjaan dan sebagainya, mungkin lebih baik ditinjau ulang lagi ini mau diterima jadi teman atau enggak.